An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitani. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Carilah dengan sungguh-sungguh apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu lemah. Dan jika sesuatu musibah menimpamu, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya aku dulu melakukan begini, pasti begini dan begini. Tetapi katakanlah, ini takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terlaksana. Karena mengandai-andai itu akan membuka perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan pada kalimat dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Carilah dengan sungguh-sungguh apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu menjadi lemah. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Tetapi baik yang kuat maupun yang lemah, tapi dia punya iman, itu masing-masing punya kebaikannya sendiri-sendiri. Tapi ingat, orang mukmin yang kuat akan lebih bermanfaat atau akan lebih bisa menebar kebaikan selain untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Jadi tebaran kebaikan yang ada pada orang mukmin yang kuat itu akan lebih mudah dilaksanakan, akan lebih mudah ditularkan daripada mukmin yang lemah. Contoh, orang mukmin yang kuat, dia akan berdakwah di tengah jalan hujan. Dia terkena siraman air hujan, fisiknya kuat, dia tetap bisa menyampaikan dakwahnya. Tapi kalau orang mukmin yang lemah mau menebar kebaikannya dalam dakwah, itu tidak jadi. Kena banyu udan, greges-greges awake, masuk angin, nggak jadi berangkat. Kalau tidak jadi berangkat berarti tidak jadi berdakwah, sehingga tidak jadi menebar kebaikan. Lagi mangkat, ketetesan banyu hujan langsung greges-greges, gebres-gebres, ora sida dakwah. Mau kerja bakti sabilillah, dia engkri-engkrian karena tidak terbiasa dengan tenaganya. Lagi nyekel pacul sedilit ngono wis semaput. Ini kurang, tebaran kebaikannya kurang. Maka di sini Nabi perintahkan, ya, ihris ala ma yanfa'u, usahakan yang bermanfaat untuk kamu. Artinya kebaikan itu biar bisa bermanfaat harus dipersiapkan. Jadi potensi diri itu dikenali untuk menebar kebaikan. Oh, saya potensinya di sini. Maka di situ dipersiapkan betul secara ilmu dan fisiknya. Oh, saya di sini. Maka siapkan betul. Sehingga menebar kebaikan itu tidak ngawur, tetapi betul-betul terukur sesuai dengan kemampuan masing-masing.
sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menebar kebaikan. Kalau Allah beri kekuatan harta misalkan, berarti pada harta itu potensi kebaikan yang luar biasa. Lah kok tiba-tiba orang yang diberi kekuatan harta oleh Allah, lah kok milih aku tak urun rembug tok leh. Gak mau urun harta, maka tidak ada kebaikan. Nek mung urun rembug itu bisa dilakukan oleh orang mukmin yang tidak punya kekuatan harta, bisa urun rembug. Yang punya harta kalau memang diberi kemampuan juga oleh Allah bisa urun rembug, juga harus urun harta, maka itu yang bermanfaat bagi dirinya. Kalau dia hanya milih urun rembug dan urun tenaga, tetapi tidak mau urun harta, padahal harta oleh Allah dititipkan pada dirinya, maka ini juga belum kebaikan. Karena potensi kebaikan yang ada pada hartanya, dia perlakukan secara bakhil. Dia menjadi orang bakhil kalau sudah terkait dengan harta. Padahal Allah berikan kemampuan harta pada dirinya. Maka Nabi itu kan bersabda, kalau orang-orang kaya kalian itu orang yang dermawan di antara kalian, maka fadhahrul ardi khairum min batniha, hidup lebih baik daripada mati. Kalau harta itu dititipkan pada orang-orang kaya yang dermawan. Tetapi sebaliknya, kalau harta itu orang-orang kaya kalian adalah orang-orang bakhil di antara kalian, fabatnul ardi khairum min dhahriha, mati lebih baik daripada hidup. Nah, kalau Bapak Ibu memang dititipi oleh Allah kemampuan harta, tidak cukup hanya urun rembug, tidak cukup hanya urun tenaga, yang lebih bermanfaat untuk jenengan tebarkan sebagai kebaikan itu urun harta, karena Allah beri kemampuan harta pada jenengan. Itu yang ditekankan, ihris ala ma yanfa'uka. Carilah yang bermanfaat untukmu. Kenali potensi diri. Oh, Allah titipkan kekayaan pada saya, berarti ini kebaikan yang harus saya tebarkan melalui harta ini. Oh, Allah titipkan kekuatan tenaga pada saya, berarti dengan tenaga ini banyak kebaikan yang bisa saya tebarkan. Dzulquwah. Oh, Allah titipkan kemampuan tentang ilmu, tentang berpikir kepada saya, tapi Allah tidak beri kemampuan fisik yang kuat, harta yang kuat pada saya. Maka berjuanglah dengan pemikiran, berjuanglah dengan pikiran. Maka kan kita sering mendengar dzu ilmin, dzu quwwatin, dzu fikrin, dzu malin, dzu nafsin, kan begitu. Itu disinergikan. Yang Allah beri kekuatan pemikiran, yang Allah beri kekuatan fisik, Allah beri kekuatan harta, ini bersinergi, duduk bareng, bekerja bersama-sama sampai titik darah penghabisan, dzu nafsin. Yang punya kelebihan di pemikiran, yang punya kelebihan harta, yang punya kelebihan kekuatan fisik, ini semuanya harus dia tebarkan sebagai kebaikan, harus dilakukan untuk perjuangan sampai titik darah penghabisan. Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Maka Bapak Ibu kenali potensi diri yang Allah titipkan ke panjenengan. Nah, kalau Allah titipkan semuanya, maka gunakan semuanya itu untuk tebaran kebaikan. Kalau hanya salah satu, maksimalkan, gunakan salah satu itu untuk tebaran kebaikan. Ya, ada lagi.